Pernahkah saudara merindukan sesuatu? Merindukan orang-orang yang pernah bersama-sama dengan saudara dalam pelayanan. Merindukan orang-orang yang menurut saudara, kalau saya bersama-sama dengan dia, kami akan bertumbuh bersama-sama dalam kerohanian kita. Kalau saya bersama-sama dengan dia, kami akan melayani Tuhan sama-sama dan semakin semangat. Tapi dia jauh sekarang, dia tidak bersama-sama dengan saya. Pernah nggak kita mengingat atau mengenal jemaat di satu tempat, lalu kita membayangkan, seandainya saya bersama-sama dengan mereka, mungkin rohani saya lebih tinggi dari sekarang. Mungkin seperti itu. Itu yang Paulus rindukan di dalam kitab Roma pasal 1. Yang kita sudah bahas, sudah sampai di ayat 15 kan, sampai hari Minggu kemarin sudah sampai ayat 15. Tapi saya mau kita cuma merenungkan 2 ayat saja kali ini. Nanti hari Minggu ayat 16 dan 17. Yang ini cuma ayat 14 dan ayat 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara, kita sudah pernah diskusi tentang Roma pasal 1. Atau saya tidak mau ulang, tapi saudara boleh, saya mau ingatkan saudara untuk baca lagi mulai dari ayat 1. Ketika Paulus bilang dia adalah rasul yang dipanggil dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil Allah. Ayat 9 dia bilang Allah itu yang dilayani dengan segenap hati. Allah yang dia layani dengan segenap hati. Tidak ada sisa dalam hati Paulus. Tidak ada tempat, tidak ada ruang yang lain selain diisi oleh Allah. Bagi Paulus, yang dia lakukan, pelayanan yang dia lakukan adalah pelayanan dengan segenap hati. Karena dia melayani dengan segenap hati itu, maka dia punya kerinduan kepada orang-orang lain yang dia pernah dengar, yaitu kepada orang-orang di Roma. Jemaat Roma bukan jemaat yang dia dirikan, tetapi jemaat Roma itu adalah jemaat yang dia rindukan. Karena dia ingin sampai di Roma untuk membagikan berkat, membagikan sukacita, membagikan, dia bilang di situ, supaya mereka sama-sama terhibur, membagikan karunia rohani, membagikan kekuatan, itu ayat 11 dan 12, supaya kamu terhibur imanmu dan iman kita bersama-sama, karena kamu sudah percaya dan taat. Saya merindukan itu kata Paulus, karena dia melayani dengan segenap hati. Ada banyak sekali yang saya lakukan, yang kita lakukan tidak dengan segenap hati. Kalau kita mau jujur, membuka hati kita, melihat setiap kali ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, coba cek di hati kita, apakah kita melakukan ini dengan segenap hati. Ketika ada sesuatu yang kosong di situ, di antara segenap hati, bukan segenap hati, di hati kita ada sesuatu yang kosong, yang ada lubang kecil saja di situ, maka itu adalah masalah dalam kehidupan kekristenan. Jika kita tidak dengan Tuhan segenap hati seperti yang Paulus katakan, maka ada masalah dalam kehidupan kekristenan kita. Kita akan jadi Kristen yang duniawi. Kita akan menjadi orang Kristen yang merasa benar, tapi sebenarnya tidak benar. Kenapa? Karena hati masih ada satu yang kita singkirkan sedikit. Kita masih kasih peluang ke satu bagian dalam hati kita, bukan diisi semuanya oleh Tuhan. Coba kita cek. Kenapa Tuhan mesti bilang kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hati, jiwa dan akal budi. Artinya tidak ada satupun yang tertinggal. Ketika Tuhan bilang kalau engkau mengasihi aku, jangan kasihmu kepada orang lebih besar dari kasihmu kepada aku. Enggak boleh engkau mengasihi aku lebih rendah atau sepadan dengan engkau mengasihi istri atau anak, suami, orang tua, kakak, adik, atau keluargamu. Tidak dapat. Tidak dapat mengasihi Tuhan sejajar dengan kasih kita kepada sesama. Tidak dapat. Harus mengasihi Tuhan dan satu-satunya Tuhan. Kalau tidak seperti itu, maka kita bermasalah. Paulus bilang, aku melayani Tuhan dengan segenap hati, dan dia adalah saksi.
Allah adalah saksi. Kalau kita berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan bilang ke kita, atau kalau kita tanya kepada Tuhan, Tuhan tolong lihat hati saya, apakah saya mengasihimu dengan segenap hati atau tidak? Coba bilang kepada Tuhan, Tuhan lihat hati saya, apakah ada ruang kecil yang tidak diisi olehmu? Coba Tuhan lihat hati saya. Nah, Paulus bilang, aku melayani Tuhan dengan segenap hati. Aku ingin datang kepadamu, memberikan karunia rohani kepadamu. Engkamu tahu, aku sudah sering datang, aku sudah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi selalu terhalang. Lalu dia bilang, aku berhutang. Sebelum dia bilang aku berhutang, dia bilang, aku sering berniat, dan kamu tahu itu. Ayat 10 dan ayat 13 di situ. Aku ingin kesempatan bersama-sama dengan kamu. Kamu tahu, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui, supaya kamu tahu ya, aku rindu datang padamu. Aku rindu datang kepadamu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Paulus bilang itu, aku rindu, nggak cuma sampai di situ. Tetapi ada satu yang itu, cuman itu kata Paulus. Saudara boleh cek di mana lagi, di mana tempat dia bilang aku berhutang. Ketika dia bilang gini di ayat 14 itu yang tema kita. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Aku berhutang. Bukan hutang uang, bukan hutang sesuatu, bukan berjanji, bukan dia bilang gini, nanti saya datang ya. Karena kan dia baru bilang di atas, aku ingin kalian tahu saya rindu datang padamu. Tetapi dia bilang aku berhutang. Kalau aku tidak datang padamu, aku berdosa. Kira-kira begitu dia mau bilang. Kalau aku tidak datang padamu, aku berdosa. Itu pertanyaan yang saya katakan di awal tadi. Ketika teman-teman saya tanya pada saya, apakah kamu tidak merasa berdosa? Apakah Sony, ente, mereka menggunakan kata itu. Apakah ente nggak rasa berdosa? Tinggalin kami. Apa ente bisa melayani dengan nyaman di tempat lain gitu? Kira-kira bisa nggak seperti itu? Bisa nyaman nggak kamu di sana tanpa melihat kami di sini? Bisa nggak seperti itu? Saya mau tanya, kalau kira-kira kalau saudara ditanya begitu, saudara jawab apa? Kalau ditanya begitu, kira-kira coba saudara berada di posisi saya, bisa nggak? Ketika ketemu dengan orang-orang yang kita injili, yang saya injili dengan susah payah, saya ditonjok, saya di ini, lalu mereka bertobat, lalu mereka tanya, iya nggak rasa berdosa, tinggalin kami. Bapak Ibu mau jawab apa? Itu yang saya rasa. Yang tidak dapat saya jawab. Dan karena saya diam, mereka cuma bilang, kita lihat doa siapa yang akan dijawab. Kita lihat doa siapa yang akan dijawab. Dan akhirnya saya bilang kepada adik-adik saya, siap-siap saja. Siap-siap saja. Kenapa? Karena Tuhan akan lakukan apa yang dia mau, dia kehendaki. Paulus bilang, dalam kehendak Tuhan aku ingin datang bertemu dengan kamu. Kepada jemaat di Roma. Apa itu berhutang? Dia bilang gini, berhutang itu sebenarnya sama dengan, itu adalah kewajiban saya. Kalau saya tidak lakukan apa yang Tuhan perintahkan pada saya, itu adalah hutang saya. Kalau saya tidak lakukan, itu hutang. Apa istilah di dunia sini apa? Janji adalah hutang kan ya? Kan suka gitu. Udah janji ya, hutang loh itu. Janji adalah hutang. Bayangkan kalau kita berjanji kepada Tuhan, saya mau melayani engkau. Tuhan, saya mau jadi orang Kristen yang taat padamu. Makanya kan saya suka bilang, mendingan jangan katakan sesuatu kepada Tuhan, daripada nanti saudara akan Tuhan tanya, waktu itu kamu ngomong apa ke saya ya? Waktu itu kamu ngomong apa ya ke saya? Akhirnya kita akan bilang begini, mulai sekarang ada seorang ibu bilang pada saya, Mas Sony, saya gak mau berjanji kepada Tuhan. Kenapa? Nanti saya susah mau menebusnya. Soalnya kalau saya janji kepada Tuhan, nanti saya susah menjalani apa yang janji saya. Lalu saya tanya, lalu ibu mau bagaimana?
Ibu mau bagaimana kalau ibu tidak mau berjanji pada Tuhan? Ibu mau gimana? Saya tunggu kehendak Tuhan saja. Saya bilang berarti yang ibu tunggu adalah apa yang Tuhan tentukan. Iya. Ya. Pilih mana? Bilang pada Tuhan, Tuhan saya mau begini. Ibu yang bisa tentukan. Saya Tuhan mau 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ibu bilang Tuhan, terserah Tuhan, Tuhan bisa bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu siap? Siap tidak mau berjanji pada Tuhan dan menyerahkan hidup pada Tuhan, dan Tuhan yang bentuk? Itu yang mau terjadi bagi orang percaya yang dia kira dia tidak perlu berjanji pada Tuhan. Paulus bukan janjinya kepada Tuhan yang dia bilang berhutang, tetapi tugas dari Tuhan yang membuat dia berhutang kalau dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Aku dijadikan kudus dari rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kalau aku tidak melakukan itu, maka aku berhutang. Ada satu kesalahan di kehidupan orang percaya, termasuk di GA, yaitu orang kira yang berjanji melayani Tuhan hanya hamba Tuhan. Itu salah, sangat salah. Kenapa? Karena setiap orang percaya, ketika dia menjadi percaya, dia memiliki tugas. Tugasnya adalah kamu harus menjadi garam dan terang. Sebagai anak-anak terang, kamu harus hidup sebagai anak-anak terang. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Itu bukan dikatakan kepada hamba Tuhan, tetapi dikatakan kepada semua anak Tuhan. Jadi jangan coba-coba merasa saya tidak punya kewajiban untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang bisa melakukan kehendak Tuhan hanyalah orang-orang yang menyerahkan dirinya melayani Tuhan. Salah. Dan saya kira Tuhan akan catat itu. Saya kira Tuhan akan, ketika ada orang, ini bukan tugas saya, ini kan tugas ini, tugas si ini, si itu, si ini, bukan tugas saya. Ibu, bapak, hati-hati untuk itu. Hati-hati ketika merasa ini bukan tugas saya. Karena Paulus menunjukkan bahwa karena dia ditugaskan oleh Tuhan, dia bilang, saya berhutang. Kalau saya tidak lakukan, saya berhutang. Bagaimana saya membalas itu? Bagaimana saya membayar hutang itu? Kalau ibu pinjam uang, belum pernah ya? Nggak ada di sini ya. Ibu bapak nggak pernah pinjam uang kan ya? Kalau pinjam uang kan mesti ganti ya. Bahkan janji kan, nanti 2 minggu ya. Nah kalau belum sampai 2 minggu belum ada, boleh nggak nanti tambah 1 hari lagi, tambah 2 hari lagi, kan gitu ya. Bahkan ada orang yang pinjam uang ke rentenir namanya, yang begitu kan. Nanti ada uang ini ya, ada bunga ya, oke. Dan kita bayar kan, iya kan. Kita yang pinjam kita mesti bayar. Ini kita tidak pinjam. Tuhan bilang, saya sudah bayar kamu dengan darah yang mahal. Kamu balas apa kepada saya? Kalau saya bayar kamu dengan darah yang mahal, lalu kamu mau bayar saya dengan apa? Bukankah ada banyak sekali orang Kristen gak menyadari ini? Bahkan ini, karena ini direkam, nanti akan dikirim. Bahkan kepada orang-orang yang tidak dengar sekarang ini dan dengar di rekaman juga saya mau bilang ini ke saudara. Tuhan sudah bayar dengan darah yang mahal, lalu kita bayar dengan apa? Saya gak mau berjanji. Gak perlu berjanji, tapi harus bayar karena Tuhan sudah berikan kepada kita sesuatu. Dan itu adalah keselamatan. Itu adalah harga yang mahal. Semoga kita di GAA Solafide Gunung Rambutan ini mulai belajar lagi dari bawah seperti yang saya katakan ini. Bayar dengan apa? Ketika Tuhan bilang, saya sudah kuduskan kamu sebagai rasul untuk memberitakan Injil. Itu tugas yang saya berikan. Saya bayar kamu, saya bersihkan kamu supaya kamu dipakai untuk hal-hal yang bersih. Kamu mau gunakan untuk apa? Jadi kalau saya dimandikan oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, lalu Tuhan bilang, ya karena kamu sudah bersih, kamu lakukan ini itu ya. Karena kamu sudah bersih. Kalau saya tidak lakukan itu yang namanya Paulus bilang berhutang. Kalau Tuhan sudah selamatkan dan tidak lakukan apa yang harus dilakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan, itu yang Paulus bilang berhutang. Dan dia berhutang kepada, dia bilang di sini, kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Di bahasa Indonesia dia bilang kepada orang beradab dan orang tidak beradab.
Dia bukan hanya berhutang kepada jemaat di Korintus, jemaat di Roma, juga di jemaat di Korintus, Filipi, Kolose dan seterusnya. Dia bukan hanya berhutang kepada mereka, tetapi karena Tuhan bilang tugasmu adalah menyampaikan berita Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sehingga di kepala Paulus pada waktu itu selalu, saya harus ketemu dengan orang-orang di Roma. Kenapa? Karena saya berhutang jika tidak bersama-sama dengan mereka. Ibu bapak, waktu kami bilang kami harus ke Manado, mesti ke Manado, ya di otak kami adalah bagaimana berangkat, bagaimana uang tiket, bagaimana ini dan bagaimana kami mau berangkat. Tiba-tiba anak kami bilang gini, itu tiket murah, dia bilang, itu hari Rabu katanya. Nah kebetulan itu kan om saya meninggal, bapak saya itu meninggal hari Selasa kan. Jadi kalau hari Rabu kami pulang berarti bisa dimakamkan hari Kamis. Lalu dia bilang, dan hari Jumat itu, jadi yang murah itu cuma Rabu dan Jumat. Ya, berarti kita bisa berangkat hari Rabu, Jumat, pulang, nggak terlalu mahal. Dan kami lakukan itu karena ada sesuatu yang memanggil kami untuk pulang. Memang ada kerinduan yang sangat besar sih sebenarnya, yaitu waktu papa saya dalam keadaan sakit itu, saya bilang ke adik-adik, kalau ada sesuatu tolong sampaikan ke saya, karena saya pengen paling kurang saya bisa berdoa dengan dia, entah itu lewat video, call atau telepon. Tapi tidak terjadi seperti itu. Nah, saudara bayangkan enggak? Paulus, dia sedang ada di Korintus waktu dia menulis surat Kolose ini. Dia sedang ada di kota lain, lalu dia bilang kepada jemaat di Roma. Ketika dia ada di Roma, di Korintus, dia menulis surat kepada jemaat di Roma, dia bilang gini, aku rindu. Menurut kita sekarang kan jadi gampang ya, dia udah cek aja tiket, yang murah mana gitu kan, berapa lama, boleh pulang lagi kan gitu. Tapi waktu itu kan tidak mudah menggenapi atau apa. Ada kerinduan lalu bagaimana mau tunjukkan bahwa ini loh saya rindu benar ke kalian. Saya datang. Itu bagaimana ya? Kan jauh sekali ya. Dan transportasi nggak semudah sekarang kan. Dia harus naik kapal laut lalu ombak ambing yang itu yang kita baca di kitab Kisah Para Rasul, bagaimana dia menghadapi banyak tantangan cuman karena dia mau menggenapi apa yang Tuhan katakan, atau hanya karena Tuhan akan menggenapi apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup Paulus. Ke Roma akhirnya, tapi sebagai tawanan dia. Tapi waktu dia bilang rindu, Paulus kan bukan orang bodoh ya. Dia bukan orang bodoh. Kalau ibu bapak mau baca kitab Roma ini, di bagian terakhir di Fatsal yang ke-16 itu ada urutan, ada orang-orang percaya di situ. Ada orang-orang yang percaya sebelum Paulus. Kenapa ada orang-orang percaya sebelum Paulus? Berarti kitab Roma itu atau jemaat di Roma sudah ada bahkan sebelum Paulus bertobat. Oke, jadi ketika Paulus bilang aku berhutang kepada orang Yunani dan orang Yahudi, orang terpelajar dan tidak terpelajar. Di Roma ada orang pintar, ada juga orang tidak pintar. Tetapi Paulus bilang aku berhutang kepadamu. Itu pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan tidak hanya bertemu dengan orang pintar. Bahaya sekali kalau seperti itu yang terjadi. Jadi nanti saya cuma bergaul dengan orang-orang pintar di sini. Coba tunjuk tangan orang-orang pintar siapa aja di sini supaya saya bergaul dengan yang pintar-pintar aja. Ya. Yang punya uang ya sini, nanti saya bergaul yang punya uang. Yang uangnya sedikit di tengah sini, yang agak kurang di sana. Coba tunjuk tangan mana yang banyak, yang dikit. Nanti saya bergaul dengan itu. Paulus bilang tidak. Paulus tidak. Terpelajar dan tidak terpelajar, yang beradab dan tidak beradab, yang pintar dan bodoh, yang gaya dan tidak gaya. Bagi Paulus dia bilang aku berhutang kepada kamu. Itu prinsip pelayanan yang Paulus tunjukkan, dan itu sangat sulit. Sangat sulit. Sangat sulit karena manusia itu selalu ada kelompok-kelompok. Tapi Paulus memang bilang, ada kelompok kalian, saya tahu, terpelajar dan tidak terpelajar. Yunani, Yahudi, ya,
kepada yang beradab dan tidak beradab. Saya tahu ada kelompok itu, tapi saya berhutang kepada kalian semua. Itu yang Paulus bilang, dia melayani dengan segenap hati. Nah, di dalam ayat 15, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Karena aku berhutang, maka aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Jadi bukan hanya kepada jemaat Roma. Bahkan kalau saudara perhatikan di kitab Roma, di bagian akhir dari kitab Roma dia katakan begini, aku akan membangun jemaat di mana Kristus belum dikenal. Aku akan membangun jemaat di mana Kristus belum dikenal. Aku akan bangun jemaat di situ. Itu di kitab Roma. Itu sebabnya dia bilang aku akan ke Roma, bukan hanya menginjil, tetapi bertemu dengan kalian untuk supaya saling menghibur imanmu dan iman saya. Aku ke Roma bukan hanya menghibur imanmu dan iman kita, tetapi aku harus memberitakan Injil. Itu yang Paulus bilang, aku dipanggil menjadi rasul, dikuduskan, aku harus memberitakan anak Allah yang diperanakan dari keturunan Daud, menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia adalah Kristus. Dia yang memberi kasih karunia dan jabatan rasul supaya semua bangsa percaya dan taat. Dan aku berhutang kepada orang Yahudi dan orang Yunani. Mari kita aplikasi sekarang. Sebagai orang percaya kita bukan Paulus, tetapi sebenarnya kita adalah juga orang-orang yang berhutang seperti yang saya sudah katakan tadi di tengah khotbah ini, yaitu bahwa setiap orang percaya harusnya merasa saya berhutang jika saya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saya berhutang jika iman saya tidak menjadi penghiburan bagi saudara seiman saya. Itu ayat 12. Saya berhutang jika iman saya tidak menjadi kekuatan bagi orang lain. Saya berhutang jika saya tidak berada di tengah-tengah orang percaya untuk membangkitkan semangatnya. Itu yang Paulus bilang, saya berhutang. Saya ingin satu waktu kelak kita di sini selalu akan merasa seperti ini. Kalau bisa Tuhan, kita bisa bilang pada Tuhan dari hati kita, Tuhan, jika Tuhan berkenan, jika Engkau bermurah hati kepada hamba-Mu, atau bermurah hatilah kepada hamba-Mu Tuhan, supaya hamba boleh menjadi berkat bagi saudara seiman hamba. Supaya Tuhan yang akan nilai apakah kita percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Sebab kalau ada bagian dalam hidup kita tidak percaya Tuhan, sebenarnya kita bukan orang yang percaya. Tidak bisa. Tidak bisa orang percaya pada Tuhan tapi ada bagian dalam hidupnya tidak percaya Tuhan. Seperti ini kalau saudara lihat ini. Kalau saya tunjukin ini kepada saudara. Ini kertas ini. Ini tidak sempurna kan? Karena ada bolong-bolong ini kan? Iya kan? Ada bolong-bolong ini kan? Kira-kira kalau kita bilang percaya pada Tuhan Yesus, boleh nggak ada bagian-bagian yang tidak percaya ini? Boleh nggak kalau kita bilang kita percaya pada Tuhan Yesus, tetapi ada bagian dalam hidup kita yang tidak percaya pada Tuhan Yesus? Boleh nggak kita mau bilang kita orang beriman, tapi sebenarnya dalam hidup kita tidak seluruh hidup kita beriman pada Tuhan Yesus? Boleh nggak kalau Tuhan sudah beli kita seluruhnya menjadi milik Tuhan? Boleh nggak ada bagian yang kita bilang pada Tuhan, yang ini Tuhan tidak beli kan, jadi ini milik saya. Yang lain ini milik Tuhan, yang ini bukan milik Tuhan. Boleh nggak seperti itu? Jangan coba-coba. Kalau kita bilang percaya pada Tuhan, total semua adalah milik Tuhan. Tidak ada yang sisa. Jadi, kalau kita hidup, walaupun kita sudah GAA, Solafide, Gunung Rambutan, tapi ada bagian dalam hidup kita yang tidak menunjukkan kita orang percaya, mungkin kita bukan orang yang percaya. Kayak enak kan dengar ini ya? Tapi saya mau bilang itu ke saudara. Karena bagaimana mungkin ada bagian dari orang percaya yang tidak percaya pada Tuhan? Bagaimana mungkin? Saya bilang 3 kali ini saya bilang. Yang pertama saya bilang kepada ibu-ibu,
Adakah bagian dalam hidup kita yang tidak dikasihi Tuhan? Ya kan? Yang kedua, hari Minggu saya bilang, adakah bagian dalam hidup kita yang kita tidak serahkan pada Tuhan? Dan hari ini saya mau bilang, adakah bagian dalam hidup kita yang kita bilang percaya, tapi ada lubang kecil yang tidak percaya pada Tuhan? Kalau ada seperti itu, kita mesti merenung lagi. Apakah memang saya benar-benar percaya pada Tuhan? Atau saya cuma bilang saya percaya pada Tuhan? Kepada remaja, Pratama itu remaja kemarin hari Senin, ketika selalu diajar kepada mereka, kita mesti menginjil, kita mesti memberitakan Injil. Siapa yang mau memberitakan Injil? Tunjuk tangan, tulis di situ kamu mau memberitakan Injil. Hari Senin saya tanya, siapa di antara kalian pernah berdoa bilang begini ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, ampuni dosa saya, tinggal dalam hati saya. Karena saya takut. Kita sudah suruh mereka menginjil, tapi mereka belum tahu bahwa sebenarnya mereka sendiri harus bilang kepada Tuhan, saya orang berdosa Tuhan Yesus. Saya akan ke neraka kalau engkau tidak ampuni dosa saya, maka ampunilah saya. Karena bahaya sekali sudah isi kepala dengan baik, tetapi hati belum diisi oleh Tuhan Yesus. Sehingga banyak kali kita tidak lihat sebenarnya ada bagian kosong dalam hidup kita, dalam iman kita yang sebenarnya tidak beriman pada Tuhan. Dan itu bahaya. Ya. Karena kita harus berpikir kita berhutang. Kita boleh bilang tidak, seperti yang saya katakan tadi di tengah. Kita kadang-kadang bilang, saya nggak mau. Tapi Tuhan, kalau Tuhan tentukan, jangan coba-coba melawan. Karena kita tidak lebih kuat dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah tentukan sesuatu, jangan coba-coba bilang tidak. Karena itu adalah hutang. Cuman kalau Paulus saja, seorang seperti Paulus saja, dia selalu rindu dengan Roma dan cuman tunggu waktu Tuhan untuk datang, tiba di Roma. Ada banyak tempat yang saya lagi berpikir, apakah Tuhan akan membawa saya tiba di sana? Apakah Tuhan akan bawa saya tiba kembali ke tempat itu? Kita tidak tahu. Tetapi kalau kita ada di sini sekarang, maka itulah yang harus kita lakukan. Kita ada di sini. Paulus bilang, Paulus baru rindu agar imanku dan imanmu bertumbuh menjadi penghiburan. Sekarang kita bersama-sama di sini. Semoga iman kita sama-sama bertumbuh memuliakan Tuhan. Nanti hari Minggu kita akan bicara tentang Injil itu kekuatan Allah. Artinya tidak ada yang bisa menolak kalau Injil itu adalah kekuatan Allah. Mari kita berdoa.